makna dari kunyah. Maka kemudian ada satu pertanyaan, apakah boleh kunyah itu diberikan kepada anak yang masih kecil? Jadi anak yang masih kecil yang belum menikah, apakah boleh memiliki kunyah? Maka jawabannya yaitu boleh. Dan ini juga bagian dari sunnah yang diajarkan Rasulullah. Bahkan di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya beliau itu membuat satu bab khusus yang disebut dengan babul kunyah lis-sobi, atau bab kunyah untuk anak kecil. Dan di situ ada sebuah cerita bahwasanya Anas bin Malik, ini salah satu sahabat Rasulullah, punya adik. Dan adiknya Anas bin Malik ini punya hewan piaraan, yaitu burung kecil. Maka tatkala burung piaraan dari adik Anas bin Malik ini mati, maka adik beliau ini menangis karena mendapati burungnya mati. Maka kemudian datanglah Rasulullah SAW dan mengatakan kepada adiknya Anas bin Malik, "Ya Aba Umar, wahai Abu Umar." Jadi anak kecil Pak itu sudah diberikan kunyah oleh Rasulullah dengan kunyah Abu Umar. Limada tahzan, mengapa engkau bersedih? Jadi ala kulli hal Bapak Ibu sekalian, kunyah ini bisa dimiliki oleh siapapun. Yang penting kunyah ini kita sambungkan dengan nama-nama yang baik. Karena kunyah ini juga bagian dari doa. Makanya Imam Nawawi memberikan kunyah kepada dirinya sendiri, yaitu Abu Zakaria, karena beliau ingin menjadi seperti sosok Nabi Zakaria. Jangan sampai kunyah ini digabung dengan nama-nama yang jelek. Contohnya apa, Pak? Abu siapa yang viral biasanya? Sinten, Bu? Abu Janda misalnya. Nah, ini tidak boleh memberikan kunyah dengan nama-nama yang buruk. Baik, kita lanjutkan. Huwal Imamul A'zam Abu Hanifah. Beliau adalah ulama besar, yaitu Abu Hanifah. Jadi madhab Hanafi, kata Hanafi ini dinisbahkan kepada Abu Hanifah. Jadi Hanifah ini artinya Hanafi. An-Nu'man bin Sabit min abna'i Farisil Ahrar. Yang mana nama aslinya adalah Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Beliau termasuk orang Kufah atau orang Irak. Min abna'i Farisil Ahrar, dan beliau termasuk keturunan orang-orang Persia. Wulida am samanin wa tuwfiya am mi'a wa khamsin. Al-Imam Abu Hanifah ini dilahirkan pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Asirud Daulaten Al-Umayyah wal Abbasiyah. Beliau hidup pada masa dua kekhalifahan. Jadi setelah Rasulullah SAW meninggal, dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian dilanjutkan Khilafah Umayyah. Kemudian dilanjutkan Khilafah Abbasiyah. Sedangkan Al-Imam Abu Hanifah ini hidup di sebagian masa Khilafah Umayyah dan hidup di sebagian masa dari Khilafah Abbasiyah. Wa huwa min atba'it tabi'in wa qila minat tabi'in. Dan beliau termasuk tabi'ut tabi'in, dan ada yang mengatakan juga bahwa beliau dari kalangan tabi'in. Jadi kalau ada yang menyebut sahabat, ini berarti orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan muslim dan meninggal dalam keadaan muslim. Berarti Abu Jahal ini termasuk sahabat atau tidak, Ibu? Termasuk atau tidak, Pak? Tidak. Kenapa? Karena walaupun bertemu dengan Rasulullah tapi tidak mau beriman. Sedangkan tabi'in ini artinya orang yang pernah bertemu dengan sahabatnya Rasulullah dalam kondisi muslim dan meninggal juga dalam kondisi muslim. Dan tabi'ut tabi'in berarti orang yang bertemu dengan kalangan tabi'in dalam kondisi muslim dan meninggal juga dalam kondisi muslim. Kenapa kita harus mengenal
siapa itu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in? Karena memang 3 generasi inilah adalah generasi yang terbaik, yang memang secara khusus disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Beliau mengatakan, khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Tsummal ladzina yalunahu, kemudian zaman setelahnya, berarti zaman tabi'in. Tsummal ladzina yalunahu, dan kemudian zaman sesudahnya, berarti zaman tabi'ut tabi'in. Lakiya Anas bin Malik. Al-Imam Abu Hanifah ini ketika hidup pernah bertemu dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat atau bukan, Pak? Sahabat Rasulullah. Bahkan beliau termasuk ke dalam golongan 5 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau kita urutkan, yang paling pertama adalah Abu Hurairah, meriwayatkan hadisnya paling banyak. Kemudian yang kedua yaitu Abdullah bin Umar. Kemudian Anas bin Malik. Kemudian Aisyah, istrinya Rasulullah. Dan yang terakhir yaitu Abdullah bin Abbas. Maka kalau seandainya Al-Imam Abu Hanifah ini pernah bertemu dengan Anas bin Malik, berarti beliau termasuk kalangan mana, Bu? Tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Tabi'in. Karena pernah bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW. Warawa anhu hadis, dan beliau pernah meriwayatkan sebuah hadis yang sangat masyhur, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Nah, ini perlu saya sampaikan. Ada hadis yang menyebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Maka hadis yang ada lafadz wa muslimatin ini hadisnya dhaif, karena ada masalah di dalam perawi dan sanadnya. Sedangkan yang benar, yang sahih adalah ala kulli muslim, yang disebutkan hanya muslimnya saja. Tapi jangan sampai dimaknai bahwa mengikuti majelis taklim atau menuntut ilmu ini hanya kewajibannya bapak-bapak saja. Tidak. Tapi ibu juga dikenai kewajiban untuk menuntut ilmu di dalam hadis ini. Karena kenapa? Karena baik di dalam Al-Quran dan hadis, kalau Allah itu menyebutkan satu perintah, dan perintah itu ditujukan kepada laki-laki, maka cara memahami perintah itu artinya perempuan juga dikenai perintah tersebut. Makanya kalau dalam Al-Quran kita hanya menemukan ya ayyuhalladzina amanu. Amanu ini artinya orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki. Ini kalau dalam ilmu shorof, amanu ini adalah fi'lun madhi yang ditujukan kepada mudzakkar atau laki-laki. Tapi apakah di situ Allah hanya menyeru kepada orang yang beriman laki-laki saja? Tidak. Tapi di situ yang dimaksudkan oleh Allah juga adalah orang-orang yang beriman baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Wa huwa imamu ahli ra'yi. Jadi Al-Imam Abu Hanifah, kita lihat di baris yang kedua, ini dijuluki sebagai imam ahli ra'yi, atau ulama yang ahli berijtihad, atau ulama yang lebih sering menggunakan logika atau akalnya. Tapi jangan sampai kita salah memaknai, karena ada sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwasannya Al-Imam Abu Hanifah ini tidak mau menerima hadis karena lebih dominan apa? Akal atau logikanya. Dan ini dibantah langsung oleh Al-Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, akhudhu bi kitabillah fa illam ajid fa bi sunnati Rasulillah. Saya kalau mendapati satu persoalan yang tidak bisa saya pecahkan, maka yang pertama kali saya lihat adalah kitabullah atau Al-Quran. Kalau seandainya tidak menemukan dalilnya di dalam Al-Quran, barulah saya membuka sunnah atau hadisnya Rasulullah.
Fa illam ajid ahudu aqwala ashabi. Kalau seandainya saya tidak menemukan di dalam sunnah, saya mengikuti perkataannya para sahabat. Fa illam ajid ajtahidu birra'yi. Dan kalau seandainya di dalam Quran tidak ada, di dalam sunnah tidak ada, di dalam perkataannya para sahabat tidak ada, maka saya melakukan ijtihad. Jadi beliau tidak langsung berijtihad menggunakan akalnya, tapi beliau pertama menggunakan Quran, baru kemudian hadis. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, hadis yang diterima di kalangan madhab Hanafi itu hanya hadis-hadis mutawatir saja, atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Adapun hadis ahad atau hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1, 2, dan maksimal 3 perawi, ini mereka mau menerima tetapi dilengkapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Maka saya contohkan di sini. Di poin kedua, madhab Hanafi ini ketat dalam menerima hadis ahad. Dan di antara syarat-syarat untuk menerima hadis ahad itu adalah tidak boleh bertentangan dengan Quran dan hadis mutawatir. Ini yang pertama, Pak. Kenapa beliau menetapkan syarat itu? Karena Al-Imam Abu Hanifah hidupnya di Kufah, jauh dari sahabat, jauh dari ulama-ulama yang hafal hadis. Sehingga kemudian di kota Kufah Irak itu banyak sekali orang-orang yang memalsukan hadis. Maka sebagai bentuk kehati-hatian beliau di dalam menerima hadis, kalau seandainya hadis itu hanya diriwayatkan hanya 1 perawi saja, maka beliau menetapkan syarat yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan Quran dan hadis mutawatir. Kemudian yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan qiyas. Qiyas itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita artikan, menganalogikan atau menyamakan suatu hukum atau suatu perkara yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis dengan perkara yang sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi menyamakan antara sebuah perkara yang belum ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis dengan perkara yang sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Dan ini termasuk salah satu cara untuk menyimpulkan sebuah hukum. Maka saya tulis di sini misalnya qiyas. Qiyas ini memiliki 4 unsur. Yang pertama yaitu al-aslu. Apa itu al-aslu? Al-aslu artinya perkara yang sudah ada dalilnya. Kemudian yang kedua yaitu al-far'u, atau perkara yang belum ada dalilnya. Kemudian yang ketiga yaitu al-hukmu, atau hukum. Kemudian yang keempat yaitu al-illah, atau sifat atau sebab. Jadi ini adalah 4 unsur yang ada di dalam qiyas. Maka sekarang kita coba untuk mencari hukum dari sesuatu yang belum ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Maka kita contohkan misalnya hukum tentang narkoba dan rokok. Pernah Pak kita menemukan ayat yang menjelaskan bahwasanya sesungguhnya Allah mengharamkan rokok? Ada Pak? Ada Bu hadis yang menyebutkan sesungguhnya jangan dekatilah narkoba? Ada? Tidak ada. Maka bagaimana cara kita mencari hukum narkoba dan rokok? Sedangkan narkoba dan rokok ini
tidak ada zaman Rasul dan tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Maka kita masukkan narkoba dan rokok ini kepada al-far'u, atau perkara yang belum ada dalilnya. Maka kemudian kita isi poin yang keempat, al-illah, atau sifat dari narkoba dan rokok itu. Apa Pak kira-kira sifat dari narkoba atau rokok itu? Memabukkan. Kemudian apa? Nah, membuat kecanduan. Kemudian merusak tubuh. Taib. Ini adalah illah atau sifat yang terkandung di dalam narkoba dan rokok. Baik, sekarang kita lihat di dalam Al-Quran dan hadis. Kira-kira benda apa yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran yang memiliki sifat memabukkan, membuat kecanduan dan merusak tubuh? Apa Pak? Khamr, atau minuman keras. Apa hukumnya khamr atau minuman keras di dalam Al-Quran? Haram. Maka selesai sudah kita temukan hukum dari narkoba dan rokok. Jadi tidak boleh orang mengatakan narkoba dan rokok itu nggak ada dalile nang Al-Quran dan hadis. Nah, ini salah. Memang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi di dalam fikih kita mengenal yang namanya qiyas. Kita bisa mencari sebuah perkara yang belum ada dalilnya, kita samakan hukumnya dengan perkara yang sudah ada dalilnya. Maka kalau kita lihat di dalam majelis tarjih Muhammadiyah itu, hukum rokok sudah haram. Karena salah satu yang menjadi acuan majelis tarjih untuk mencari hukum rokok ini adalah qiyas. Jadi dikiaskan hukum rokok ini dengan hukum khamr. Sedangkan di Bahsul Masail Nahdlatul Ulama ini hukumnya masih makruh. Jadi tidak sampai tahap haram, tapi baru sampai tahap makruh. Jadi ini sekilas tentang qiyas. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu? Contohnya adalah persoalan azan subuh. Azan subuh, Bapak Ibu sekalian, ini hukumnya terbagi menjadi dua.